banyak hal yang berkembang dalam beberapa waktu belakangan, termasuk bagaimana perkembangan politik Sumatera Barat pada umumnya, Kota Padang pada khususnya, seiring akan digelarnya pilkada serentak. Proses menuju pilkada sangat menarik untuk kita bicarakan, karena ini tidak hanya penting bagi elit politik, tetapi juga bagi masyarakat khalayak ramai, supaya lebih paham apa sesungguhnya yang terjadi dalam proses politik itu dan apa yang harus dipahami oleh masyarakat supaya kelak tidak terbeli kucing dalam karung. Cukuplah pengalaman selama ini yang sudah, biarlah berlalu, tetapi ke depan tentu kita harus menjadi bagian dari orang-orang yang bijak dalam berdemokrasi. Kali ini kita akan berdiskusi dengan seorang tokoh yang kalau kita katakan garis keras enggak, tapi dia cukup fenomenal. Satu tokoh yang selama ini tidak pernah bicara politik atau terjun ke dunia politik. Saya sendiri juga kaget ketika di usianya yang beranjak 55 tahun, beliau menyatakan diri ingin berkecimpung dalam dunia politik. Proses masih berjalan, tentu kita harapkan ketika ada tokoh yang memiliki takah dan tagih untuk maju sebagai salah seorang kandidat calon kepala daerah, semestinya ini kita dorong dan mudah-mudahan partai politik pun berpikir seperti itu, karena bagaimanapun tanpa partai politik mustahil seseorang maju dalam pemilu, kecuali kalau ikut dalam pemilihan secara perseorangan atau independen. Baik, tokoh yang fenomenal itu adalah Niko Kamal, PhD. Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau menjadi fenomenal bagi saya khususnya, dan mungkin bagi juga pemirsa Rakyat Sumbar. Kenapa? Di tengah proses masih berjalan, Bang Niko ini menyampaikan pidato politiknya. Walaupun pidato politik ini tidak di atas podium, Bang, tapi efeknya luar biasa, lebih dari pidato di atas podium. Nah, apa sebetulnya pidato tersebut adalah bagaimana kegalauan, kegusaran beliau yang diimplementasikannya dalam sebuah tulisan, dalam sebuah pidato, karena ada hal-hal yang beliau rasakan agak tersendat dalam proses politik ini. Bang Niko, siap ya. Kenapa pidato itu lahir? Apa sebabnya? Karena kita termasuk Datuk Sukri mesti memberikan pelajaran politik, mesti memberikan pendidikan politik kepada masyarakat gitu. Mengapa perlu kita memberikan pendidikan politik? Karena kita ini kan sudah sepakat untuk memakai sistem demokrasi dalam pengelolaan negara kita ini. Nah, demokrasi itu kedaulatan ada di tangan rakyat. Kedaulatan bukan ada di tangan partai. Oleh karena itu, rakyat harus diberitahu, harus diberikan pelajaran apa sebetulnya yang terjadi di partai politik itu. Sehingga kemudian ketika rakyat sudah tahu, rakyat bisa menentukan pilihannya, mau mendukung siapa, mendukung partai politik yang mana, begitu ya. Jangan kita tutupi fakta yang ada itu, sementara kita tahu terhadap fakta itu. Kalau kita tahu terhadap sebuah fakta lalu kemudian kita tutupi, maka kita juga ikut berdosa di situ. Inti dari fakta-fakta yang ditemukan dalam proses itu apa saja? Saya di dalam pidato politik itu saya sudah sampaikan bahwa saya mendaftar di 6 partai politik. Kemudian yang punya kursi di DPRD ya? Yang punya kursi di DPRD, dan satu diantaranya tidak saya lanjutkan. Bukan saya tidak melanjutkan, saya tidak membayar. Lalu kemudian proses tidak berlanjut. Nah, di 6 partai politik itu mereka memungut biaya pendaftaran. Jadi di Demokrat, kita sebut aja nggak apa-apa, Demokrat pungut 7.500.000. Saya tidak bayar, makanya prosesnya tidak lanjut. Kemudian Gerindra memungut 5 juta rupiah. Dibayar? Saya bayar. Prosesnya berlanjut sampai di asesmen. Kemudian PKB juga memungut 5 juta. Saya bayar. Kemudian prosesnya juga sampai UKK di Jakarta. Kemudian saya mendaftar di P3, tidak bayar. Kemudian PDIP tidak bayar. Umat juga tidak bayar. Kemudian apalagi sudah berapa tadi itu? 6 ya. Nah, 6 saya daftar, kemudian 5 prosesnya yang berlanjut gitu. Nah,
Jadi ini kan perlu kita kasih tahu nih kepada publik bahwa untuk mendaftar di partai politik itu harus mengeluarkan sejumlah uang, harus bayar gitu. Terserah rakyat nanti menilai itu adalah sesuatu yang wajar atau tidak wajar, terserah masyarakat yang menilai. Jangan masyarakat itu tidak diberikan info tentang itu, seolah-olah kalau mendaftar daftar aja gitu kan. Nah, ini juga kemudian ada hubungannya atau ada relasinya dengan soal pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban partai politik kepada publik, kemudian juga pertanggungjawaban politik kepada saya dan kami yang mendaftar di partai politik itu. Nah, ada yang Bang Miko bayar, mau, ya, ada yang tidak, dan ada yang tidak berbayar sebetulnya. Ini pengelompokan ini bagaimana penilaian Bang Miko sendiri, wajar ini atau sesuatu yang tidak wajar? Kalau dibilang tidak wajar, nggak mungkin Bang Miko membayarnya kan? Nah, ini fenomena awalnya seperti apa ini? Wajar? Ya, menurut saya kalau memang aturan internalnya begitu, nggak apa-apa. Itu diungkap aja kepada publik. Gitu. Seharusnya ketika ada pengumuman itu dibuatkan di situ bahwa untuk mendaftar itu bayar segini. Ya, kemudian selanjutnya ada bayar lagi. Silakan. Misalnya survei gitu ya. Survei. Dibunyikan supaya apa? Supaya mereka tahu, supaya jangan seolah-olah rakyat, oh ini kalau mendaftar ke partai politik siapa saja boleh mendaftar nih. Enggak. Karena kalau sudah diumumkan dari awal, tokoh-tokoh publik yang merasa mampu untuk memimpin kota ini, dia bisa ukur-ukur kantongnya itu tebalnya berapa gitu. Jadi Bang Miko sendiri sudah tersorong baru tahu? Ya. Sudah tersorong masuk mendaftar? Di PKB misalnya. Di PKB itu mendaftarnya online. Daftar online, kemudian setelah daftar itu, kan kalau online kita isi di sini kan masuk ke database-nya DPP kan? Nah terus saya sudah dapat undangan. Untuk namanya ta'aruf di Jakarta. Nah, sebelum saya berangkat ke Jakarta itu tiba-tiba ada pengurusnya yang datang, dia bilang kalau mendaftar bayar Bang katanya. Berapa bayarnya? Bayar 5 juta untuk wali kota, kemudian untuk wakil wali kota itu 2,5 juta katanya. Nah, tapi kan saya sudah mendaftar secara online dan malah saya sudah dipanggil untuk ta'aruf gitu ya, aturan internal begitu. Nah, kemudian saya tanyalah ke nomor WA yang orang DPP itu yang mengirim undangan ke saya untuk datang ke ta'aruf di Jakarta di Hotel Mercure Jakarta Batavia gitu. Saya tanya, apakah memang aturannya begitu? Saya harus bayar nih, padahal saya udah terima undangan dari pusat, dari DPP gitu. Sampai hari ini dia tidak jawab gitu. Nah, untuk menjaga hubungan baik antara saya dan teman-teman atau adik-adik kita yang di partai politik di daerah itu, saya bayar 5 juta. Kenapa? Karena nanti jangan-jangan karena itu hubungan saya dengan mereka tidak baik gitu. Nah, kemudian satu lagi yang bayar itu di Gerindra kan? Di Gerindra ketika dikasih formulir, saya ambil formulir, saya tidak baca, tapi ternyata di situ memang ada bayar 5 juta gitu. Akhirnya saya bayar juga 5 juta gitu. Nah, itu faktanya, kondisinya, dan itu sekali lagi itu mesti harus diungkap kepada publik. Sejak awal. Sejak awal. Kenapa? Karena partai politik itu kan lembaga publik. Yang sumber dananya ada 3. Iuran anggota, sumbangan masyarakat, kemudian yang ketiga itu adalah bantuan dari pemerintah. Nah, kalau makan uang pemerintah harus bertanggungjawabkan kepada publik. Gitu. Beda halnya misalnya kalau partai politik itu sudah kita sepakati sebagai dalam bentuk perseroan terbatas. Nah, kalau perseroan terbatas yang cari uang, cari keuntungan gitu kan, itu jelas juga dalam undang-undangnya. Nah, ini tujuan kita kan memberikan pendidikan politik bagi partai politik dan bagi masyarakat. Betul. Rekan-rekan yang lain juga merasakan hal yang sama. Oh iya, mereka merasakan hal yang sama. Sekarang tadinya kan mereka selama ini baik di periode ini maupun periode sebelumnya, saya yakin hal yang sama juga berlaku, tapi mereka tidak mau speak up kan, tidak mau ngomong gitu kan. Nah, saya karena memang saya merasa pertanggungjawaban publik saya itu besar karena diasah dari dulu di LBH untuk berempati kepada publik, ya saya harus ungkap itu. Ini bukan maksud untuk menelanjangi, bukan, tapi supaya publik tahu ya. Betul, karena partai politik adalah lembaga publik yang harus buka-bukaan terhadap apa yang mereka lakukan. Nah, selain dari itu kan soal ada permintaan deposit, macam-macam gitu kan. Nah, itu apalagi itu. Angkanya lebih besar lagi kan? Lebih besar lagi. harus juga diungkap kepada publik. Malah saya pikir itu juga harus dituliskan dalam pengumumannya kalau membuka itu.
diinfokan kepada masyarakat bahwa biaya pendaftaran segini, kemudian deposit segini. Nanti kalau Anda direkomendasikan satu kursi itu nilainya berapa? 250 juta, 500 juta, berapapun lah disebut. Nggak salah. Karena apa? Karena sumber dana partai politik ada 3 kan? Satu, iuran anggota, kemudian sumbangan masyarakat, dan pemerintah. Nah, itu bisa masuk ke sumbangan masyarakat. Kan kita menyumbang nih. Kan boleh juga dibuat ditulis dalam pengumuman bahwa untuk menghidupi partai ini setiap yang akan menjadi wali kota itu menyumbang sebanyak satu kursi 500 juta misalnya. Masyarakat paham lah ya, bahwa berpolitik itu memang perlu biaya. Betul. Tapi perlu transparansi. Jangan seperti burung uak-uak ya di kampung saya tuh. Kepalanya bersembunyi tapi ekornya nampak. Nggak boleh. Karena ya kan itu kan kalau itu tidak diumumkan kepada publik itu mengicuh masyarakat namanya. Kasihan kita kandidat. Kasihan. Kandidat masyarakat juga kasihan. Kandidat kan ada juga karena harga diri nih Bang. Menjaga harga dirinya kan. Apa pula uang 300, entah 300 ini dari mana diambil kan nggak jelas lagi. Nggak jelas. Tapi menjaga harga diri. Bang, nggak terlalu cepat Abang bikin pidato politik itu. Proses kan masih berjalan. Nanti marah partai politik itu gimana? Aturan nama Abang akan dikeluarkan, jadi lagi, ini Bang Miko ini sudah menguyak-nguyak kita nih katanya. Nggak apa-apa, itu adalah sebuah risiko ya. Semua pilihan itu pasti ada risikonya. Sudah dipertimbangkan itu ya? Sudah dipertimbangkan secara matang. Saya sudah ngomong dengan tim gitu kan. Ini bagaimana, saya bukan tidak melakukan lobby politik. Saya ketemu dengan ada ketua DPP, ketemu dengan DPW gitu kan, ngomong, ketua DPC gitu kan. Tapi ya saya lobby politik yang lurus gitu kan. Saya tidak pernah menyampaikan kalau saya dapat kursi itu saya bayar segini nih gitu. Karena apa? Karena saya tahu karena itu tidak diumumkan di awal-awal, kalau itu saya beri itu bisa terkategori sebagai suap. Ada negosiasi di situ kan? Kan main belakang layar kan? Main belakang layar itu yang nggak boleh gitu. Karena apa? Karena ini juga menyangkut nanti dengan laporan dana kampanye loh. Iya kan? Kita sudah kasih di awal 10 miliar misalnya. Tapi tiba-tiba dana kampanye 1 miliar. Nggak sinkron ya? Kalau 10 miliar, ya kan? Lalu kemudian masyarakat nanti bisa hitung berapa sih gaji wali kota ini? Lalu kemudian uang 10 miliar dia dapat dari mana? Gitu kan? Kan itu sebetulnya transparansi itu yang harus dilakukan itu. Sehingga masyarakat tidak suuzon kepada partai politik, kemudian partai politik juga citranya menjadi bagus. Kalau sekarang kan nggak bagus kan, orang ngomong-ngomong aja di belakang, kalau masuk politik itu biaya mahal, semua kejam, buruk, macam-macam gitu kan kasihan. Padahal sampai hari ini loh kita masih memilih bentuk demokrasi dalam pengelolaan negara ini. Nah sampai detik ini Abang pesimis atau digulung telimiknya nih? Enggak, saya kan tetap optimis. Kenapa? Karena saya sekarang ini lagi mengajukan JR, Judicial Review, uji materi terhadap PKPU yang menetapkan tentang tahapan yang menurut saya itu tidak adil. Nah itu ditinjau lagi, minta Mahkamah Agung memerintahkan KPU untuk membuka lagi di jalur perorangan. Golnya ke situ ya? Iya, jalur politik. Jalur partai politik sepertinya kalau menurut saya memang agak tertutup tuh, karena dari yang berkembang di tengah masyarakat itu nama-nama yang sudah muncul hampir semua partai politik itu sudah mendukung, sudah menjadi partai pengusung dari beberapa calon-calon yang ada itu. Abang lelah nggak mengikuti proses ini? Enggak, saya semangat terus. Kenapa? Makanya berlari terus ya? Iya, berlari terus. Makanya berlari terus. Mari terus berlari untuk mengejar ketertinggalan. Nah, kita dari kota-kota lainnya di dunia itu harus dipelihara. Karena apa? Datuk Sukri ya. Ini saya itu dari dulu itu kan selalu memikirkan masyarakat ini seperti apa gitu. Nah, kalau yang kita ini, kita kan sudah hampir mendekati out-of-date ya. Sudah sudah kadaluarsa lah. Kita sudah umur berapa? Saya sudah 55, Datuk berapa sekarang? 47. 47 gitu. Ya, udah masuk sakit tuh. 2045 itu berapa umur kita nanti? Tambah 20 tahun lagi. Iya, tambah 20 tahun. Nah, siapa yang akan pemilik bangsa ini siapa? Pemilik negara bangsa ini adalah anak-anak yang muda-muda sekarang. Iya, anak-anak kita. Gen Z, milenial. Itu yang kemudian alpha nanti yang akan muncul kan? Itu yang akan
jadi penerus bangsa ini. Dan kalau dari ini ketika kita masih kuat-kuat begini, kita cemari juga mereka dengan hal yang buru-buru itu, mau jadi apa bangsa ini? Kalau Datuk Sukri tidak terlalu saya pikirkan. Yang di bawah nih? Yang di bawah, yang kecil-kecil ini, anak-anak SMA sekarang, anak SD, anak yang kuliah sekarang. Jadi coba bayangkan kalau dari hari ini dia sudah dianggap kasih uang yang nggak jelas itu sudah biasa, gimana nanti 2045 itu? Saya kasihan betul. Jadi generasi muda ini harus kita selamatkan. Betul. Gen Z itu harus kita selamatkan, anak kelas 2 SMA, kelas 3 SMA, sekarang yang punya hak pilih itu kelas 3 SMA kan. Kemudian juga yang SMP kan sudah mulai mengerti politik. Jangan mereka karena apa namanya, ada dua kemungkinan. Satu, mereka memang apatis betul, nggak mau tahu dengan politik. Kemudian yang kedua, mereka juga menganggap hal yang biasa, suap menyuap, maka diikuti pula nanti. Ikut pula nanti. Mau jadi apa bangsa ini? Sudahlah pemilu kemarin, walaupun tidak bisa dibuktikan separah itu, kita tidak ingin pilkada ini parah lagi ya. Betul. Itu yang saya pikirkan. Kalau enggak, kalau kita aja, sudahlah cincai aja kita. Artinya dapat saya simpulkan bahwa seperti ini yang dilakukan oleh seorang Niko Kamal bukan untuk misi pribadi. Bukan. Tetapi bagaimana mengedukasi sehingga generasi berikutnya lebih baik. Kalau saya mau menang sendiri, senang sendiri ya, Datuk, saya perlu bilang ya, sebelum proses ikhtiar politik itu ada yang nelpon saya. Dia bilang, Pak Miko, ini saya maaf nih, ini ada teman saya dari Jakarta, ada menawarkan ada uang 25M katanya. Ini benar nih. Saya dulu yang saya dengar gitu aja ternyata ada. Memang iya. Ada investor dari Jakarta nih. Kalau Pak Miko mau, ini contoh proposalnya. Dikirim ke saya contoh proposal yang di daerah lain yang Sumatera Barat ini juga. Ini contohnya, bikinlah. Ini tinggal waktu 1 minggu waktu itu. Nah, kalau Pak Miko mau, yuk kita apa? Untuk bantu Pak Miko 25M. Ya kan? Dan kalau saya mau menang sendiri, senang sendiri, ya udah saya terima aja itu kan. Iya. Berapa partai minta 10 miliar? Bagi. Kasih. Iya. Yang penting tanda terimanya ya. Kasih nggak apa-apa. Yang penting duduk enak kita di air pacah itu kan. Iya. Tapi kan, aduh, kekuasaan ini sampai di mana? Ya kan? Habis setelah itu kita mau apain lagi? Ya. Nanti kalau pakai dana investor pasti ada sesuatu yang mau dia minta kan. Hancur lagi negeri ini, hancur lagi kota ini kan. Berkait ya. Iya. Nah, makanya saya mau politik jalan lurus. Nah, ini coba. Memang tantangannya besar, tapi bagi Allah itu kan tidak ada yang sulit kan. Sebenarnya niat kita fastabiqul khairat ya. Betul. Mudah-mudahan dimudahkan. Jadi yang penting kita usaha gitu. Saya selalu sering bilang kepada kawan-kawan tim yang undang di seputar saya itu, ingat loh cerita Hajar dan Ismail gitu. Siti Hajar itu Siti Hajar dan Ismail ditinggalkan oleh Ibrahim di padang pasir yang tandus. Kemudian Ismail kehausan ya di padang pasir itu, kemudian apa yang terjadi? Siti Hajar lari Safa Marwah sampai 7 kali itu dalam cerita itu kan. Tapi apa yang terjadi, Datuk? Air keluar tidak di Safa, tidak di Marwah. Di dekat itu. Ya. Itu adalah Allah sedang memberikan contoh kepada kita bahwa tugas kamu itu adalah berikhtiar. Nanti saya akan memutuskan apakah ada air di situ atau enggak. Ikhtiar. Nah, saya selalu kasih semangat itu. Hajar dan Ismail. Nah, kalau dikaitkan dengan itu, setinggi apa keyakinan abang di judicial review ini? Saya yakin karena ternyata di hari yang sama itu ada 3 lagi permohonan yang masuk. Jadi ada 4 permohonan yang sama, yang mirip-mirip. Ya, angle-nya beda-beda tapi mirip-mirip bahwa minta dibuka lagi pendaftaran terhadap jalur perorangan. Ini putusannya perkiraannya kita berharap pertengahan Agustus ini gitu. Tapi ya sudah, kalau misalnya enggak, berarti kita kan sudah berikhtiar, sudah jadi Hajar kan? Kalau seandainya iya. Kalau seandainya iya, kita terkejar untuk pengumpulan. Iya, sekarang lagi jalan nih. Jalan. Lagi jalan. Makanya ke teman-teman saya bilang, jangan tunggu dulu putusannya kabul. Yang penting kita siapkan, begitu putusannya nanti kalau berpihak kepada kita, kabul, kita langsung masuk. Karena 46.000 loh. Yang sudah ada? Yang sudah ada sampai sekarang itu mungkin 700-an lah, 700-an, tapi itu masih melalui proses WA ini. Manual. Iya, itu WA itu ternyata kan banyak juga, kalau lihat di IG saya itu banyak sekali ini. Banyak sekali dukungan-dukungan gitu kan. Nah, itu belum lagi kita masuk ke daerah-daerah gitu. Dalam dari timelinenya memang minggu depan itu baru masuk ke kecamatan-kecamatan dan kelurahan-kelurahan. Yang penting semangat terus. Bang,
ikhtiar Ya. untuk memperbaiki demokrasi ini. Betul. Tujuannya adalah bagaimana demokrasi ini dari hari ke hari semakin baik. Ya. Andaikan dalam ikhtiar ini ada deadlock lah atau tidak ada jalan untuk abang secara pribadi, Ya. lalu tidak ada jalur independen misalnya, Ya. apa harapan ke depannya dan apa yang bisa abang lakukan kira-kira ke depannya terhadap mengawal demokrasi ini? Kenapa dari beberapa kandidat yang kita lihat yang punya gagasan, memunculkan gagasan dalam keinginannya untuk ikut berkonstelasi politik ini, abang yang saya lihat. Yang lain kita tidak lihat gagasan apa yang mau dibawa. Nah, ini apakah akan merapat ke salah satu calon misalnya yang nampak hari ini titik terangnya, atau seperti apa? Atau dibiarkan aja? Sepertinya saya lebih bagus di luar gitu. Kenapa? Karena saya dari dulu kan Datuk Supri tahu kan bahwa tanpa jabatan pun kita bisa berbuat, ya kan, meskipun skalanya kecil. Jabatan itu sebetulnya enlarging scale aja, memperluas skala aja sebetulnya. Jadi kembali ke Niko Kamal yang dulunya. Niko Kamal Center kita yang punya, tetap kan? Yang Yang tetap bertemu dengan masyarakat, yang tetap berolahraga sepak bola. Betul. Jadi mana ide-ide yang bagus silahkan digunakan oleh pemerintah, nanti siapa yang diberikan amanah itu ya kalau enggak kita kritik ya kritik terus gitu kan. Saya sudah beberapa tahun ini kan ada di samping pemerintah, itu memang agak terkabek-kabek kita gitu. Ya udah lebih mendingan kita di luar sama sekali, lepas gitu kan, tanpa tanpa ada rasa bersalah gitu kan, untuk memberikan masukan kepada mereka, dan mudah-mudahan itu bermanfaat bagi masyarakat. Nanti masyarakat yang akan menilai gitu. Iya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa diskusi kali ini menarik tidak hanya bagi elit politik, tetapi juga bagi masyarakat luas, supaya kita semakin sadar apa sesungguhnya yang terjadi dalam proses demokrasi, proses berpolitik di daerah kita ini. Tentu kita berharap ke depan demokrasi ini akan lebih baik. Tentu kita berharap gagasan-gagasan, independensi dan sikap menjaga, memegang teguh keinginan untuk menjaga demokrasi seperti yang ditunjukkan oleh Bang Niko Kamal juga hendaknya dipakai dan diterapkan oleh politikus-politikus lainnya. Kita tentu tidak bisa melakukan perubahan secara serta-merta, tetapi perubahan itu perlu proses. Apa yang dilakukan oleh Bang Niko adalah bagian dari proses demokrasi itu. Kita harapkan beliau tetap sehat, tetap menularkan ilmu-ilmu yang dia miliki, dan bagi pihak-pihak yang merasa kena oleh pidato politiknya, tidak perlu tersinggung. Maksudnya bukan untuk menelanjangi, tapi maksudnya adalah pendidikan politik bagi kita bersama. Terima kasih. Saya Supri Umar bersama Bang Niko Kamal dalam diskusi Rakyat Sumbar Bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.